Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Zara Kustian, perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Iza Lutfiatus Zulfa dan Rizky Mardiana, akan membahas mengenai penguat rasa. Nah, yang pertama kita bahas yaitu deskripsi dan klasifikasi. Pengertian penguat rasa. Jadi menurut Permenkes nomor 33 tahun 2012 menyatakan bahwa penguat rasa atau flavor enhancer adalah bahan tambahan pangan untuk memperkuat atau memodifikasi rasa dan atau aroma yang telah ada dalam bahan pangan tanpa memberikan rasa dan atau aroma baru. Jadi maksudnya zat penguat rasa jika ditambahkan pada makanan, dia tidak mengubah rasa atau aroma dari makanan tersebut, melainkan dia hanya memperkuat rasa alami dari makanan itu. Nah, penguat rasa yang paling banyak ditemukan di masyarakat itu adalah MSG. Sebelum MSG ditemukan, orang Jepang mampu menyajikan masakan yang sangat lezat. Nah, rahasianya itu terdapat pada penggunaan sejenis rumput laut yang bernama Laminaria japonica. Kemudian pada tahun 1908, seorang profesor di Universitas Tokyo yang bernama Kikunai Ikede menemukan kunci kelezatan pada kandungan asam glutamat. Selanjutnya pada tahun 1909, MSG pertama kali ditemukan oleh Ajinomoto Corp di Jepang. Nah, sejak penemuan itu, Jepang memproduksi asam glutamat melalui ekstraksi bahan alami. Sampai akhirnya pada tahun 1956, ditemukan cara produksi L-glutamatic acid melalui fermentasi. Kemudian pada tahun 1960, MSG mulai terkenal dan mulai banyak di pasaran. Kemudian pada tahun 1963, Jepang dan Korea mempelopori produksi massal MSG yang kemudian berkembang ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Selanjutnya susunan dari MSG. Ada 3 susunan pokok dari MSG, yaitu yang pertama air 10%, natrium 12%, dan glutamat 78%. Beberapa referensi menyatakan natrium pada susunan MSG sebesar 12%, tetapi ada referensi lain yang menyatakan bahwa natrium pada MSG itu hanya sebesar 1-3% saja. Tetapi dari perbedaan-perbedaan referensi yang saya temui, saya dapat menyimpulkan bahwa susunan MSG yang memiliki persentase paling besar itu adalah glutamat. Maksudnya glutamat. Glutamat adalah asam amino yang secara alami terdapat pada semua bahan makanan yang mengandung protein. Contohnya seperti keju, susu, dan lain-lain. Pembuatan glutamat sendiri ada dua, yaitu secara alami dan buatan. Untuk yang alami diproduksi oleh tubuh manusia yang diperlukan untuk metabolisme tubuh dan fungsi otak. Untuk pembuatan glutamat yang buatan ada dua proses. Yang pertama melalui proses kimia dan yang kedua non-kimia. Untuk proses kimia, Puspita 2009 menyatakan bahwa pembuatan glutamat melalui proses kimia dapat berfungsi sebagai zat aditif dan memiliki efek positif dan negatif bagi tubuh manusia. Kemudian untuk proses non-kimia, Bedos 2012 menyatakan bahwa pembuatan glutamat melalui proses non-kimia diperoleh dari turunan asam amino dengan menggunakan metode hidrolisis protein atau HPI. Nah, selanjutnya struktur MSG. MSG ini memiliki rumus kimia C5H8NO4Na. Nah, MSG ini berbentuk tepung kristal berwarna putih, mudah larut dalam air, dan tidak berbau. Selanjutnya alternatif MSG. Yang pertama garam. Garam dapat digunakan sebagai pengganti penggunaan MSG. Fungsi garam bertujuan dalam memberikan ciri khas rasa asin, menguatkan rasa pada makanan, dan juga sebagai pengawet makanan pada tingkat kadar tertentu. Nah, selain garam, yang dapat digunakan sebagai alternatif MSG itu ialah pengolahan ikan tenggiri. Selain mengandung protein yang cukup tinggi, ikan tenggiri memiliki senyawa asam glutamat turunan dari asam amino yang berasa gurih sehingga bisa digunakan sebagai alternatif pembuatan glutamat alami. Nah, tetapi ikan tenggiri ini memiliki beberapa tahap atau proses untuk digunakan sebagai alternatif MSG, jadi lebih praktis menggunakan garam. Selanjutnya klasifikasi penguat rasa. Menurut Permenkes nomor 33 tahun 2012 menggolongkan atau mengklasifikasikan penguat rasa menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama asam L-glutamat dan garamnya. Ada 4 contoh. Yang pertama asam L-glutamat, kemudian
mononatrium glutamat, mononatrium L-glutamat, monokalium L-glutamat, dan kalsium di-L-glutamat. Selanjutnya jenis yang kedua, asam guanilat dan garamnya. Ada 4. Yang pertama, asam 5 guanilat, dinatrium 5 guanilat, dikalium 5 guanilat, dan kalsium 5 guanilat. Selanjutnya, jenis yang ketiga, asam inositrat dan garamnya. Ada 4 contoh, asam 5 inositrat, dinatrium 5 inositrat, dikalium 5 inositrat, dan kalsium 5 inositrat. Nah, jenis yang terakhir, garam-garam dari 5 ribonukleotida. Ada 2, yaitu kalsium 5 ribonukleotida dan dinatrium 5 ribonukleotida. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu efek dan mekanisme. Di sini saya akan menjelaskan mengenai farmakokinetik dan farmakodinamik pada MSG. Jadi sebelumnya farmakokinetik yaitu apa yang dilakukan tubuh terhadap zat yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau farmakodinamik yaitu respon tubuh terhadap zat tersebut. Jadi jika kita mengkonsumsi MSG, maka akan melalui suatu proses absorpsi di usus, kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh dan mengalami proses metabolisme di dalam hati. Kemudian setelah di metabolisme dalam hati, maka akan dikeluarkan atau diekskresikan melalui feses maupun urin. Asam glutamat atau zat yang terkandung pada MSG akan dicerna menjadi asam amino bebas atau beberapa peptida, dan bahan tersebut akan diabsorpsi pada sel-sel mukosa. Sel-sel mukosa ini terdapat pada usus halus kita. Penyerapan ini terjadi dengan cara transport aktif yang spesifik untuk asam amino. Kemudian glutamat akan dimetabolisme di dalam hati dan diekskresikan melalui ginjal dan keluar melalui feses dan urin. Kemudian yaitu dampak penyalahgunaan. Di sini saya akan menjelaskan dampak penyalahgunaan MSG pada kesehatan. Yang pertama yaitu kerusakan otak. Konsumsi MSG akan menimbulkan gangguan neurologis atau gangguan saraf. Glutamat di dalam tubuh merupakan neurotransmitter. Jadi glutamat di dalam tubuh kita terdapat glutamat yaitu sebagai neurotransmitter yang terdapat di dalam otak. Tetapi jika zat tersebut berlebihan, maka dapat menyebabkan suatu eksitoksitas yang dapat merusak sel otak atau semacam racun dalam otak sehingga merusak sel otak kita. Pengobatannya yaitu kurangi makan yang mengandung glutamat, mengkonsumsi omega 3 yang mengandung DHA, EPA, dan ALA. Gejala yang dialami yaitu pusing, mual, dan kurangnya menangkap informasi pada otak kita. Yang kedua yaitu hipertensi. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah pada arteri yang bersifat sistematik atau terus-menerus. Penyebabnya yaitu berlebihannya asupan sodium atau garam sehingga meningkatkan retensi cairan intraseluler dan mengakibatkan tekanan darah kita meningkat. Kemudian kelebihan glutamat. Hal ini menyebabkan pembuluh darah yang tidak menjadi fleksibel, dan hipertensi ini memiliki gejala yaitu jantung berdebar, denyut jantung tidak beraturan, dan dada yang terasa nyeri. Kemudian yang ketiga yaitu kanker. Jadi MSG ini bersifat karsinogenik dan dapat memicu kanker. Jadi ketika si MSG ini dipanaskan, maka akan terjadi lisis, yaitu menjadi glutamic pyrrolase 1 dan glutamic pyrrolase 2. Kedua senyawa ini bersifat karsinogenik dan mutagenik dan telah diteliti dan dicoba pada hewan mencit dan membuktikan bahwa kedua zat itu dapat menyebabkan kanker kerongkongan lambung, usus hati, otak, dan payudara pada mencit. Kemudian yaitu Chinese Restaurant Syndrome. Penyakit ini ditemukan oleh Dr. Herman Koch pada tahun 1968 dan penyakit ini memiliki gejala yaitu
leher dan dada panas, sesak nafas, disertai pusing-pusing. Setelah diketahui bahwa pasien itu mengalami gejala tersebut setelah menyantap masakan Cina di restoran, sehingga disebut Chinese Restaurant Syndrome. Penyakit CRS ini diperkirakan karena adanya defisiensi vitamin B6 karena pembentukan alanin dari glutamat mengalami hambatan ketika diserap. Untuk mengatasi Chinese Restaurant Syndrome ini, disarankan untuk minum air putih yang banyak, terus minum teh jahe atau teh peppermint. Selanjutnya yaitu Alzheimer. Penyakit neurologis ini dapat dipicu oleh hipertensi. Jadi jika hipertensi ini berlangsung sangat lama atau terus-menerus, maka akan menurunkan fungsi kerja otak, terutama pada bagian memori kita atau ingatan. Jadi tekanan yang sangat tinggi pada reseptor otak akan melemahkan sistem saraf pada sejumlah neurotransmitter penting yang bertugas menyimpan dan mengatur otak memori. Untuk gejala orang yang mengalami Alzheimer yaitu kecemasan, sering berhalusinasi, dan sering stres. Selanjutnya yaitu obesitas. Jadi kebanyakan mengkonsumsi MSG akan mengakibatkan kecanduan makan. Karena glutamat akan menyebabkan leptin atau hormon kenyang pada tubuh kita tidak berfungsi dengan baik, sehingga nafsu makan menjadi sulit dikendalikan dan mengalami obesitas. Selanjutnya yaitu Parkinson. Jadi Parkinson ini adalah suatu kondisi degeneratif yang terutama mengenai jaras ekstrapiramidal. Jadi sistem motorik kita terdapat dua jaras, yaitu secara ekstrapiramidal dan piramidal. Jadi di ekstrapiramidal ini mengandung suatu neuron transmitter dopamin. Apa itu dopamin? Jadi dopamin ini adalah suatu zat kimia yang ada di otak kita, berperan untuk mempengaruhi emosi dan gerakan pada kita. Jadi jika si ekstrapiramidal terganggu, otomatis bahwa neuron transmitter ini akan terganggu. Jadi jika Parkinson ini terjadi jika neuron transmitter dopamin ini berkurang pada otak kita. Gejala yang dialami oleh orang yang mengidap Parkinson yaitu yang pertama akinesa, rigiditas, dan tremor. Kalau akinesa itu gerakan menjadi melambat. Kalau rigiditas itu adalah kekakuan pada seluruh tubuh kita, dan tremor yaitu gerakan yang tidak terkontrol. Yang terakhir yaitu gangguan hormonal. Jadi pemakaian MSG yang dosis banyak akan mengakibatkan gangguan hormonal, terutama hormon kelamin yaitu FSH dan LH. Jadi yang glutamat ini mempengaruhi produksi GnRH, di mana GnRH itu mempengaruhi produksi FSH dan LH. Dan GnRH ini terdapat di hipotalamus, dan jika GnRH ini terpengaruh maka dapat menyebabkan kerusakan pada sel neuron dan pada hipotalamus ini. FSH ini berfungsi untuk pematangan folikel pada wanita dan proses spermatogenesis serta pemeliharaan spermatozoa pada pria dalam sel sperma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Iza Lutfiatul Zulfa. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan penggunaan penguat rasa. Yang pertama yaitu hukum yang menyangkut penggunaan penguat rasa. Pengawasan dalam penggunaan bahan tambahan jenis penguat rasa sudah diatur dalam Undang-Undang tahun 1996 tentang pangan. Pengawasan yang dilakukan berupa ketentuan-ketentuan dan peraturan yang harus ditaati dalam penggunaan bahan pangan tambahan. Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2012 juga
ditetapkan terkait ketentuan dalam penggunaan bahan tambahan pangan jenis penguat rasa. Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2012 dijelaskan bahwa penggunaan dari bahan tambahan pangan jenis penguat rasa memiliki ambang batas yang disepakati bersama oleh dunia internasional, yaitu cara produksi pangan yang baik. Peraturan tentang batasan pada penggunaan bahan tambahan pangan ini bertujuan agar mendapatkan efek guna yang sesuai dan tidak berlebihan karena dapat menimbulkan efek samping yang buruk bagi kesehatan. Pelanggaran terhadap penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang sudah disepakati akan dikenakan sanksi. Pelanggaran pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang meliputi yang pertama, pada pasal 133 Nomor 18 Tahun 2012 berbunyi, pelaku usaha pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga pangan pokok menjadi mahal atau melambung tinggi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak 100 miliar rupiah. Yang kedua yaitu pasal 134 nomor 18 tahun 2012 berbunyi, setiap orang yang melakukan produksi pangan olahan tertentu untuk diperdagangkan yang dengan sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan gizi bahan baku pangan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Yang ketiga yaitu pasal 135 nomor 18 tahun 2012 berbunyi, setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp4. Kemudian yang keempat yaitu pasal 136 nomor 18 tahun 2012 berbunyi, setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dengan sengaja menggunakan a. bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Kemudian yang kelima yaitu pada pasal 137 ayat 1 nomor 18 tahun 2012 berbunyi, setiap orang yang memproduksi pangan yang dihasilkan dari rekayasa genetik pangan yang belum menetapkan persetujuan keamanan pangan sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Selanjutnya, pada pasal 137 ayat 2 nomor 18 tahun 2012 berbunyi, setiap orang yang melakukan kegiatan atau proses produksi pangan dengan menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan atau bahan lain yang dihasilkan dari rekayasa genetik pangan yang belum mendapatkan persetujuan keamanan pangan sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Selanjutnya yaitu pada pasal 138 nomor 18 tahun 2012 berbunyi, setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan apapun sebagai kemasan pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 miliar rupiah. Selanjutnya, pada pasal 139 nomor 18 tahun 2012 berbunyi,
Setiap orang yang dengan sengaja membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Selanjutnya yaitu pada pasal 140 nomor 18 tahun 2012 berbunyi, setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 miliar rupiah. Selanjutnya, pada pasal 141 nomor 18 tahun 2012 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 miliar rupiah. Selanjutnya, pada pasal 142 nomor 18 tahun 2012 berbunyi, pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 miliar rupiah. Selanjutnya, pada pasal 134 nomor 18 tahun 2012 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa pangan yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 miliar rupiah. Selanjutnya, pada pasal 144 nomor 18 tahun 2012 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 6 miliar rupiah. Pada pasal 145 nomor 18 tahun 2012 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja membuat keterangan atau menyatakan tentang pangan yang diperdagangkan melalui iklan yang tidak benar atau menyesatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 6 miliar rupiah. Kemudian pada pasal 146 ayat 1 nomor 18 tahun 2012 berbunyi, jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 137, pasal 138, pasal 142, pasal 143, dan pasal 145 yang mengakibatkan 1. Luka berat atau membahayakan nyawa orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Kedua, kematian orang, pelakuan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 20 miliar rupiah. Selanjutnya, pada pasal 146 ayat 2 nomor 18 tahun 2012 berbunyi, jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 140 yang mengakibatkan 1. Luka berat dan membahayakan nyawa orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak 14 miliar rupiah. Dan yang kedua, jika mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 20 miliar rupiah. Pada pasal 147 nomor 18 tahun 2012 berbunyi, setiap pejabat atau penyelenggara negara yang melakukan atau membantu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 sampai pasal 145 dikenakan pidana dengan pemberatan ditambah sepertiga dari ancaman pidana masing-masing.
Selanjutnya, pada pasal 148 ayat 1 nomor 18 tahun 2012 berbunyi, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 sampai pasal 145 dilakukan oleh korporasi selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusannya, pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 kali dari pidana denda terhadap perseorangan sebagaimana dimaksud pasal 148 ayat 1. Kemudian yang terakhir yaitu pasal 148 ayat 2, selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1, korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa A. Pencabutan hak-hak tertentu, atau B. Pengumuman putusan hakim. Kemudian selanjutnya yaitu jenis BTP penguat rasa yang diizinkan dalam masyarakat, yaitu yang pertama yaitu asam L-glutamat dan garamnya, yang kedua yaitu asam inosinat dan garamnya, yang ketiga yaitu asam guanilat dan garamnya, dan yang keempat yaitu garam-garam dari 5.000 nukleotida. Selanjutnya yaitu bahaya yang dilarang untuk digunakan sebagai BTP, yaitu yang pertama menyebabkan yaitu dulkamara yang dapat menyebabkan tukak lambung, penurunan tekanan darah, demam, halusinasi, dan dapat mengakibatkan koma. Dan yang kedua yaitu kokain, yaitu dapat menyebabkan ketergantungan psikologis yang kuat. Keracunan pada dosis yang tinggi dapat menyebabkan euforia dan agitasi. Kemudian nitrobenzen dapat mengganggu kerja ginjal karena organ yang menjadi sasaran dari nitrobenzen ini adalah ginjal. Kemudian selanjutnya yaitu sinamil antranilat, yaitu dapat menyebabkan tumor paru-paru, ginjal, dan pankreas. Kemudian dihidrosafrol, yaitu jika terkena kulit dapat mengiritasi kulit serta mengiritasi mata. Kemudian biji tonka itu dapat menghambat atau menghentikan pembekuan darah dan berfungsi sebagai antikoagulan dan dapat mengganggu sintesis vitamin K. Selanjutnya minyak kalamus, yaitu dapat menyebabkan kanker hati. Minyak tansi dapat menyebabkan kejang, muntah, radang lambung, kulit merah, kram, hilang kesadaran, nafas sesak, pendarahan usus, dan hepatitis. Selanjutnya yaitu minyak sasafras, yaitu dapat menyebabkan kanker hati, dapat mempercepat denyut jantung, halusinasi, paratitis, dan bersifat karsinogenik. Tindakan penyalahgunaan penguat rasa yaitu dapat ditemukan dalam keadaan dicampur dengan minuman keras alkohol dan mengakibatkan kematian bagi orang yang mengonsumsinya. Selanjutnya langkah bijak penggunaan penguat rasa yaitu aturan pengonsumsian MSG yang aman yaitu 120 mg per kilogram atau berat badan per hari untuk dewasa. Misalnya, jika mempunyai berat badan 50 kg, maka konsumsi MSG yang dianjurkan tidak lebih dari 6 gram atau setara dengan 2 sendok teh. Untuk anak-anak, konsumsi MSG yang dianjurkan tidak lebih dari 2 gram per hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.